Nah, ini yang paling penting dari sebuah bangunan menurutku nih, paling penting adalah talang air. Banyak orang yang ngebangun nggak memikirkan ini. Ini talang air. Lalu ini bolongnya untuk apa? Ini pembuangan air dari rumah kalian. Halo Wongku, selamat datang kembali di channel terkasih ini. Salam hangat dan salam bahagia untuk kalian dimanapun kalian berada ya. Dan yang paling penting adalah jaga-jaga kesehatan, sehat jasmani rohani dan sehat keuangannya. Jadi ini spesial desain bangunan. Jadi kita bukan ngebahas tentang renovasi saat renovasi, tapi ini desainnya dulu. Kita bikin desain. Jadi kamu tuh sebelum renovasi usahakan bikin desainnya. Kalau nggak punya kemampuan atau belum bisa untuk menggunakan software untuk desain rumah, minimal coret-coret aja. Jadi coret tangan biasa aja gitu, coret-coret ukurannya berapa, nanti biar kalian ada bayangan gitu, bayangan jadinya seperti apa. Nah, ini ada userku ngirim perumahan subsidi juga. Ini perumahan subsidi, luas tanah 60, ini 6 meter, lalu ke belakangnya 10. Dia minta dirubah supaya kamar mandinya ini di belakang. Jadi ini kan kalau kita lihat ini tanggung banget ya. Ini 4 meter kurang. Ini berapa nih? 317, terus ini 173. Nah, dia minta supaya ini diratain aja nih, dibilang diratain, kamar mandinya otomatis pindah ke sini. Terus di sini ada ruang masaknya, ada meja ya. Kalau untuk meja sendiri kalian bisa bikin letter L atau panjang. Itu tergantung atau terserah dari minat kalian. Terutama tanyakan dulu kepada istri masing-masing, karena istri adalah raja di dapur. Nah, ini untuk luas tanah kosongnya 2 meter kali 6 meter. Ini sekarang jadi free space ya, karena nanti ini bakal dibuang. Otomatis ini jadi 4 meter full, lalu ini jadi 2 meter. Nah, untuk desainnya kebetulan aku sudah jadi desainnya seperti ini kurang lebih nih. Kurang lebih seperti ini, tulisannya belum ada torrentnya darknya karena aku masih hide dulu. Kita buka dulu perlahan-lahan. Jadi ini tadi kan kamar mandinya ada di sini ya. Ini diambil setengah lalu kita pindahkan. Jadi kamar mandi untuk saat ini lebarnya 2 meter mengikuti ruas bangunan, lalu panjangnya 1,5. Ini kebalik ini sebenarnya. Bener ya, lebar ini panjang ini ya, gitu. Lebar 2 meter, panjang 1,5 meter. Lalu WC ini hanya kiasan ya, kalian bisa pakai WC jongkok atau WC duduk aja. Dan untuk dapurnya itu simple aja, simple. Kalau aku biasanya bikin ya kayak gini aja nih. Jadi kita bikinnya itu letter L. Kenapa sih selalu kalau aku bikinnya letter L? Karena kelihatannya enak aja gitu, bagus gitu. Kalau panjang gini nih kayaknya gimana ya, ngurangin space. Karena pasti ini lebih nih. Ini untuk meja kompornya sendiri ukurannya tinggi ya, kita bilang tinggi dulu. Ini buat teman-teman juga di luar sana yang bingung tinggi ideal untuk wastafel itu berapa. Kalau aku biasanya 80, maksimal itu 90. 90 tuh udah sepinggang. Karena rata-rata orang Asia pada umumnya itu paling tinggi 170. Aku biasanya bikin ini hanya 80.
80 terus turun ke sini 20, jadi ini hanya 60 atau maksimal 70 untuk kompor. Ini meja kompor, ini meja wastafel. Panjangnya sendiri ini 120, lebar 50. Ini 50 bisa jadi 60, bisa jadi 50, tergantung dari ruas tempat dan keinginan masing-masing ya. Kalau aku tentatif, kadang ini lebarnya 60, kadang juga 55, kadang 50, disesuaikan aja. Ini 100, ini panjang, ini enggak ditulis semua ya. Aku juga lupa nih ukuran sebenarnya. Tapi biasanya gini, kalau aku bikin ini panjangnya maksimal 120 atau 1 meter atau 1,20 meter. Karena kalau 120 berarti sisa di sini lumayan bisa kita pakai untuk magicom atau ya apapun itu, barang-barang bisa ditaruh di sini. Dan ini biasanya aku 150 atau 160 untuk panjang tempat wastafel. Karena ini nanti kan kepotong dari ruas ini. Di sini ini biasanya dipakai untuk naro-naro rak piring mini. Jadi kalau kalian mau simple pakai rak piring mini aja di sini. Terus ini apa nih? Ini yang nyempil ini aku biasanya, ini sih tergantung permintaan ya, tergantung permintaan. Ini tempat wudhu sebenarnya. Ya tempat wudhu. Ukuran lebar 60, panjang 50. Jadi lebar ke sini 60, sisa dari sini panjang ke sininya 50. Ini bisa kalian bikin di belakang, bisa juga ngambil wudhu di kamar mandi. Cuman biasanya kalau banyak juga user yang minta kayak ini, dia minta dibikinkan tempat wudhu mini. Dan ini posisinya ini di bawah ya. Si keramik untuk tempat wudhu ini paling nggak turun 10 cm ke bawah supaya menghindari air muncrat. Terus nanti di sini dikasih talang nih supaya airnya nggak muncrat. Oke, next ini udah ya buat bawahnya seperti ini. Kita masuk ke kamar mandi lagi. Keramik dinding. Nah, ini buat meja. Dinding WC, ini dinding WC. Biasanya aku untuk kamar mandi atau WC itu dikasih variasi keramik. Tingginya itu kalau 4 keramik ukuran 40-25 berarti 120. Aku biasanya kalau nggak 120 180. Kalau khusus kalau untuk ini 120. Tapi bisa ada juga yang minta 180. Kalau 120 itu pas bahu kita, jadi nggak terlalu tinggi juga. Kalau 180 kan lewat kepala, kalau kita cuma tinggi 170 atau 175. Jadi ini dinding variasi ya untuk kamar mandinya. Biasanya kan dikasih tuh, atau malah ada yang cuman 80 atau 120 aja. Ini tergantung selera masing-masing, bisa tinggi bisa rendah. Untuk kamar mandi gitu aja, simple, nggak usah ribet-ribet. Yang penting adanya di belakang karena dia minta pindah ke belakang. Ini dinding tempat wudhu udah. Oh ini dinding tembok. Ini keramik dinding untuk meja wastafel dan kompor. Untuk dinding ini biasanya aku cuman 2 susun ya, atau 80, atau malah ada juga yang aku kasih cuman 60. Ini tergantung selera masing-masing ya. Kalau aku biasanya ngasih maksimal 2 susun aja, atau kalau granit 2 susun jadi 120. Kayaknya ketinggian kalau 120 tuh, karena biasanya di atas sini itu dikasih kitchen set. Jadi kalau keramiknya ketinggian nanti buat kitchen setnya nggak rata, karena pasti keramik dinding itu nongol. Dia paling nggak 3-5 cm nongol ke depan sini. Jadi kalau aku biasanya 2 susun aja, 80 standar lah kalau untuk ini ya. Ini desain yang nggak usah ribet-ribet, supaya space-nya banyak. Ini kan space banyak nih, pintu kan di sini. Pintu di sini ini bisa buat kulkas, bisa buat lemari rak piring.
atau mesin cuci juga bisa, jadi bisa dipakai buat banyak tempat. Next kita lanjut. Oh ya, ini untuk pondasinya biasanya kalau aku pakai slup besi ya. Jadi pojok sini sama pojok sini biasanya aku kasih cakar ayam. Kalau 6 meter biasanya aku potong di sini. Jadi cakar ayamnya 3, 1 2 3. Untuk slup besinya sendiri itu ada 3 juga tiangnya, nanti 1 2 3 naik ke atas. Terus pondasinya keliling itu aku tambahin slup besi. Jadi sebelum naik dinding itu ada pondasi slup besinya dulu. Untuk pondasi sendiri banyak variasi, ada yang pakai batu kali, terus di atasnya dikasih slup, ada yang slup doang. Kalau aku biasanya di bawahnya ada, tergantung bahan dan keinginan dari user. Ada yang slup besi langsung, ada yang di bawahnya bata merah lalu slup besi, ada yang batu kali. Tergantung budget, kita budgeting aja dan menyesuaikan keinginan. Kalau untuk kuat, slup besi sendiri udah kuat ya, karena kan dia dicor permanen, terus juga ada cakar ayamnya. Menurutku sih udah kuat. Lalu kita apa ini, tangki air, ini dinding. Nah ini kita mulai naik dinding ya. Untuk dinding sendiri kita menyesuaikan rumah. Kalau umumnya itu 3 meter, naik ke atas 3 meter. Cuman kita sesuaikan rumah karena subsidi itu biasanya nggak full 3 meter. Dia ada yang 28, ada yang 29. Jadi kita sesuaikan saja dengan badan rumah. Badan rumahnya kan di sini nanti kelihatan tuh tingginya berapa. Kalau umumnya sih 3 meter ya. Jadi kita sesuaikan. Kalau udah jadi seperti ini aku biasanya pakai onlyong ya namanya. Nggak tahu kalau kalian panggilnya apa. Kalau aku biasanya sebutnya ini onlyong. Jadi nggak ada pintunya, cuman buat lewat aja. Nanti untuk partisinya pakai aja gorden, dikasih gorden. Karena kalau kalian pakai pintu itu biasanya makan space. Dia saat buka tutupnya kan lumayan ya. Sementara di sini kan bisa ditaruh wastafel cuci muka atau ya barang-barang lainnya. Kalau pakai pintu yang buka tutup itu kan lumayan kemakan. Atau kalian pakai pintu sliding juga bisa, cuman effortnya lebih banyak lagi. Kalau aku biasanya gini aja, dibolongin. Nah ini yang paling penting dari sebuah bangunan menurutku nih, paling penting adalah talang air. Banyak orang yang ngebangun nggak memikirkan ini. Ini talang air. Lalu ini bolongnya untuk apa? Ini pembuangan air dari rumah kalian. Jadi kalian wajib banget pakai talang air ini. Ini permanen ya. Ini dicor tebalnya 10 cm lalu dikasih dinding. Teman-teman ingat, kasih dinding ini usahakan lebih tinggi dari atap kalian yang menjulur ke sana. Kenapa? Supaya airnya tidak tumpah ke rumah orang lain. Jadi itu fungsinya. Jangan sampai ini dindingnya lebih rendah dari muncratan air kalian, karena kasihan nanti. Apalagi rumah subsidi itu kan pantat ketemu pantat ya. Apa bahasanya, belakang rumah, nanti di sini udah ada rumah lagi. Belum kalau posisinya rumah kalian lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi menghindari supaya nggak rembes ke rumah orang lain. Usahakan juga ini yang paling penting, ini lebih tinggi daripada sini karena air itu mengalirnya ke dataran paling rendah. Oke, ini tinggi ini rendah, jadi dia nanti buangnya ke sini. Ini nanti pipanya ini karena didesain aja ya supaya kelihatan, tapi aslinya nanti pipa ini pakai keni turun ke bawahnya, nanti dikasih keni ke sana. Jadi di sini nanti nggak kelihatan. Kalau aku biasanya pakai pipa pembuangan itu 3 in atau 2,5, tergantung dari sudut rumah itu sendiri. Jadi nanti belok supaya sini nggak nongol pipanya. Atau karena ada juga orang yang ngebangun pipanya nongol di sini, nanti kalian PR lagi tuh buat ngecornya, bikin corannya. Nanti taruh aja di sebelah sini atau di dekat dengan coran di sini. Jadi nanti pas kalian ngecor si besinya ini ya dia kecor sekalian, dicor langsung. Itu aman dan kuat juga ya. Nah ini untuk ukuran talangnya. Nah
Nah, kita ke talangnya dulu. Ini panjangnya 6 meter dipotong sama ini. Lebarnya sendiri 50. 50 itu bisa bersih bisa kotor ya. Kalau mau 50 bersih berarti total ini 70. Kalau 50 di sini berarti dia hanya 30 aja. Karena di sini 10, di sini 10 untuk dindingnya. Sebenarnya 30 juga udah cukup banget buat ngalirin air. Karena talang air yang biasanya portable itu kan cuman 15 cm ya. Jadi kalau kita bikin 30 itu udah cukup banget. Nah, ini kenapa dibikin lebar? Karena buat jalan tukang. Jadi sebelum dicor itu kan tukang nih jalan ke sini. Makanya kita bikin agak lebar supaya kerjanya juga lebih enak. Terus untuk daktoren, nah ini kenapa sih harus mentok ke sini gitu? Kenapa nggak dipotong aja letter L? Karena supaya menghindari ngegantung. Karena di sini kan sebelum kita lempar ke sini ini ada balok. Ini balok besi juga ya. Kolom, kalau nggak ngerti balok namanya kolom. Kita kasih kolom semua nih keliling. Nah supaya karena ini kan air ya. Kalian bisa pakai toren 320 atau 500 atau bahkan 1000 liter. Jadi besinya kalau aku biasanya untuk ini khusus ini biasanya aku 10. Besi 10 dirapetin aja jaraknya. Karena bebannya lumayan berat. Ini dinding di sini menghindari tampias ke dalam. Dan ini lebih tinggi supaya airnya nggak muncrat ke orang ya. Terus ini ada tangki air di sini. Nanti ini sekalian instalasi pipa ya, instalasi pipa ke mesin air. Nah, jadi nanti kelihatan tuh kalian ngebor di mana. Kalau kalian belum ngebor, usahakan ngebor air itu di depan aja. Kenapa di depan? Nanti kalau ada apa-apa suatu hari nanti kalian gampang ngebenerinnya. Kalau memang sudah terlanjur di belakang, ya usahakan adanya jangan di bawah talang ini supaya nanti kalau ngangkat pipa itu nggak mentok. Atau kalau memang sudah terlanjur banget di bawah dakan ya kalian potong per 2 meter. Punyaku sendiri wong itu aku potong 2 meteran karena aku sumurnya itu adanya di bawah talang ini. Jadi setiap 2 meter itu dia ketemu drat. Ya kalian lumayan modalnya sih. Aku modal dratnya aja itu udah hampir 500 ribu malahan. Beli DDL sama DSL. Itu kan kalau jet pump ada 2 pipa. Ada yang dikonvert jadi 1 in, ada yang 1/4 sama 1 in. Kalau bawaan mesin itu kan 1/4 sama 1 in. Jadi kalau memang sudah terlanjur ya daripada kenapa-napa udah modalin aja. Namanya shock drat DDL dan DSL. Jadi sesimpel itu aja ya kalau kita bikin desain bangunan itu supaya kalau bisa banyak space-nya, banyak storage untuk naruh barang. Sampai sini ya begini aja lah, nggak usah ribet-ribet. Nanti untuk dalamnya mau dikasih apa itu tergantung kalian. Apakah di sini mau dikasih kitchen set atau apa, nanti itu masuknya ke interior design. Ini desain bangunan. Oke. Udah ya, gitu aja paling untuk video kita kali ini. Buat teman-teman semua, semoga video ini dapat menginspirasi dan bermanfaat untuk kalian yang sedang membangun atau yang mau merenovasi. Buat teman-teman yang belum dapat rumah, mudah-mudahan kalian bisa segera mendapatkan rumah impian kalian. Dan untuk yang sedang mengapply data pengajuan kredit rumah, mudah-mudahan dilancarkan semuanya. Karena ini userku yang ini infonya dia masih tahap proses pengajuan. Mudah-mudahan dilancarkan semua urusannya. Buat teman-teman juga di sana ya. Semoga urusan kalian lancar dan segera mendapatkan rumah idaman kalian.
Untuk video kali ini aku rasa sampai di sini dulu. Terima kasih banyak yang sudah nonton, apalagi yang nonton sampai akhir ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa like dan subscribe serta komen kalau kalian ada pertanyaan atau minta didesain. Jadi misalnya Wong, aku ada baru ngambil rumah, aku mau minta sampelnya gitu. Kalau kalian mau pakai jasaku bisa banget. Tapi untuk saat ini aku terbatas daerah ya. Aku hanya Bogor, Tangerang itu aku ngeliat timku dulu. Karena kalau overload aku nggak mau maksa. Takutnya nanti timku juga KO, terus kalian juga nggak mendapatkan servis terbaik. Jadi kalau mau pakai jasaku ya, kalau memang nggak overload ya bisa cepat. Kalau overload ya paling masuknya kalian menunggu. Untuk kanopi aku juga ada promo kanopi, nanti kalian klik aja link di deskripsi untuk check out kanopi. Semoga ini bermanfaat dan video kali ini sampai di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih banyak.